Selamat datang kembali teman-teman. Di part kali ini kita akan membahas tentang basic programming terlebih dahulu. Jadi sebelumnya saya mendapat saran untuk membahas atau setidaknya review mengenai programming basic. Karena ada beberapa teman-teman yang belum memiliki pengalaman di pemrograman ya, terutamanya untuk teman-teman kelas 10. Oke, jadi untuk movement player kita tunda terlebih dahulu. Kita akan membahas untuk programming basic terlebih dahulu. Oke, jadi apa yang harus kita ketahui nih? Oke, yang pertama itu ada yang namanya variabel ya. Oke, kita buat satu variabel var player speed contoh ya. Nah, apa maksud dari kode ini? Di sini ada var player speed .2 int sama dengan 100. Oke, jadi sebenarnya si variabel ini adalah suatu tempat untuk menyimpan sesuatu ya. Untuk mudah menggambarkannya, ibaratkanlah variabel itu adalah sebuah wadah ya. Wadah atau toples. Ya semacam kontainer seperti itulah ya. Misalkan ini adalah wadah untuk kita sebut misalkan makanan pose. Ini adalah wadahnya. Jadi variabel itu adalah wadahnya dan variabel harus memiliki nama. Dan kita kasih nama makanan pose. Selain ada nama, variabel itu mempunyai data type atau kita ibaratkan terlebih dahulu sebagai jenis atau tipe yang boleh masuk ke wadah ini. Misalkan kita tulis di sini harus daging. Jadi selain daging tidak boleh masuk ke sini. Jadi adalah suatu variabel namanya makanan pose dan hanya daging yang boleh masuk ke wadah ini. Kita balik lagi ke kodenya. Ini mirip ya. Jadi si player speed ini adalah nama wadahnya. Itu player speed isinya integer ya, int atau bilangan bulat. Dan ini adalah 100. Nah, untuk ini di sini yang integer ini disebutnya data types ya. Data types atau tipe data. Tipe data ini ada beberapa macam. Kita akan lihat ke beberapa contoh. Ada yang pertama integer. Yang kedua adalah misalkan kita cek friction atau gesekan, ada namanya float. Float ini adalah bilangan desimal. Float ini untuk bilangan desimal, int atau integer adalah untuk bilangan bulat. Dan satu lagi adalah string ya, misalkan player name. Ini adalah string. Ini isinya tuh adalah huruf atau angka juga bisa dan simbol dan lainnya. Bukan stringnya S-nya gede mungkin ya. Ya, S-nya gede. Nah, bisa nggak di sini nyimpen huruf? Bisa, tapi dia tidak berfungsi sebagai huruf. Dengan kata lain tidak bisa ditambah dan lainnya. Ini adalah string sebenarnya ya. Oke, itu adalah data type. Jadi, apa fungsinya si tipe data ini? Nah, fungsi si tipe data ini ada dua. Yang pertama itu untuk memberi informasi atau label. Jadi ketika kita lihat variabel player speed, oh ini isinya itu integer atau bilangan bulat. Dan ini keliru ya, kalau misalkan kita ada bilangan bulat yang misalkan isinya tuh 150, maka jika kita cek player speed, di sini akan menjadi 100 karena dia akan membulatkan bilangan ini. Di beberapa bahasa pemrograman lain mungkin ini akan error ya, tapi di Godot ini tidak akan error, namun dia akan dibulatkan seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, yang pertama itu untuk memberikan informasi bahwa isi dari variabel ini tuh apa. Dan untuk mencegah bocor ya, bocor tipe. Misalkan kalau misalkan dia integer atau bilangan bulat, ya sudah integer atau bilangan bulat. Nah itu. Nah untuk tipe-tipe ini, integer, float, string, dan satu lagi ada is player. Namanya boolean. Boolean ini antara true atau false. Ini disebutnya tipe primitif ya. Tipe-tipe dasar. Ada satu lagi yaitu tipe-tipe compound atau yang bukan primitif. Contohnya apa? Contohnya ya kayak ini, karakter body 2 dimensi ini. Ini karakter body 2 dimensi ini
ini juga adalah tipe. Dan dia tuh tipenya merupakan tipe compound ya, atau bukan primitif. Misalkan kita karakter body, misalkan player, isinya tuh karakter body 2 dimensi. Nah ini bisa ya, tapi isinya harus karakter body 2 dimensi juga. Kalau kita kasih 100, ini akan error. Tuh. Integer itu bukan karakter body 2 dimensi. Seperti itu ya. Nanti kita jelaskan apa sih karakter body 2D ini. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan karakter body 2D dan sprite 2D dan tipe-tipe lainnya ya, yang bukan primitif. Oke, seperti itu. Nah, yang di sini ini disebutnya sebagai deklarasi dan definisi. Oke, misalkan kita hapus aja. Sini player speed integer. Ini tuh adalah definisinya. Definisi dari player speed kita set dulu, dan ini bisa kosong. Misalkan kita print player speed, ini belum ada isinya, kosong. Nah ini namanya definisi. Kalau deklarasi itu ngasih isi. Player speed sama dengan 100. Sini kita print lagi, print player speed. Nah 100. Nah ini dua hal yang terpisah, ada definisi dan deklarasi. Cuman biasanya ini digabung ya, misalkan 100. Nah ini langsung, tapi di bawah tetap bisa diganti untuk isinya, value-nya tetap bisa diganti. Misalkan di sini kita ganti player speed ke misalkan 500 ya. Print lagi player speed. Di sini akan berubah menjadi 500 seperti itu. Nah, cuman untuk mengganti variabel yang mempunyai type itu harus dengan tipe data yang sama. Jika kita coba rubah menjadi string, misalkan cannot assign a value of type string as int. Ya kita nggak bisa masukin string ke integer. Karena ya kayak tadi ya, ini hanya bisa menerima daging. Berarti dia tidak bisa dimasukkan yang lain. Sama, ini hanya menerima int. Tidak bisa menerima yang lain. Nah, tapi untuk JavaScript sendiri, dia tuh disebutnya dynamic type ya, atau mempunyai dynamic type. Jadi sebenarnya kita tidak ya, kita bisa tidak usah memberi tipe data sebenarnya. Misal var player speed, misalkan 100. Apakah ini bisa? Ini bisa. Jadi si Godot ini merupakan atau support ya dynamic type, yang artinya kita tidak harus mengasih tipe data kita. Nah untuk negatifnya apa? Ya karena ini tidak ada tipenya, kita bisa mengganti, ini bisa negatif bisa positif ya, bisa mengganti dengan apapun. Misalkan player speed kita ganti dengan string, apakah bisa? Pose, misalkan ya. Nah, bisa. Ini berbahaya untuk beberapa hal ya. Misalkan kita di sini ada function ada bukan function ya, ada perintah untuk mengalihkan 10 dengan player speed. Sini kita taruh sini. Ini tidak akan error di editornya sendiri, ini tidak akan error. Cuman problemnya ada kan? Oke, di sini sih emang 100, tapi di tengah jalan kita ganti jadi string dan kita kalikan dengan angka 10. Apakah akan bisa? Nah, jadi ini akan menimbulkan error. Seperti itu. Jadi ada dua tipe error ya yang akan kita temui. Ada yang pertama tuh compile time error, ada yang runtime error. Jadi kalau compile time error ini biasanya errornya tuh sebelum gamenya akan berjalan. Kalau runtime error itu tuh ketika errornya ketika game kita sudah berjalan. Ini yang jelek ya, karena kita susah untuk mendeteksinya. Kadang errornya tuh tidak akan terjadi sebelum kita menemui errornya sendiri itu. Jadi kadang-kadang suka membingungkan. Jadi dianjurkan untuk teman-teman menggunakan tipe data ya.
pakai saja tipe data yang sesuai. Nah, tapi ada alternatif lain nggak? Ada sebenarnya. Ini tuh seperti ini. Pakai titik 2 sama dengan. Ini namanya tuh type inference. Jadi si Godotnya atau JavaScript-nya ini ketika melihat simbol ini, dia tuh akan menebak tipe data dari player speed menurut value-nya. Jadi si JavaScript atau Godot akan melihat, oh ini 100. Maka dia akan menebak-nebak, oh ini tuh berarti tipe datanya integer ya. Seperti itu, misalkan kita print, bukan print ya, ganti ke player speed ke string. Apakah bisa? Nah, nggak bisa ya. Dia tetap terdetek sebagai integer karena kita menggunakan titik 2 sama dengan di sini. Dia menebak value atau tipe data berdasarkan value. Tapi jika kita menggunakan hanya definisi seperti ini, maka kita harus memberikannya type. Karena tidak ada isiannya untuk menebak type-nya. Tapi untuk anjuran saya tetap untuk teman-teman gunakan type saja. Hanya menambah beberapa ekstra huruf lah ya. Tapi benefitnya itu sangatlah banyak. Oke, seperti itu untuk variabel. Nah, tadi juga mungkin teman-teman nyadar ya. Ada operasi aritmatika. Di video sebelumnya juga ada operasi aritmatika itu seperti apa. Kita coba saja. Ya ini standar ya. Misalkan bisa 1 plus 1. Maka ini akan jadi hasilnya 2. Seperti itu. Nah ini sekalian cek juga apa perbedaan string sama variabel. Jika kita coba di sini menambah dengan string, dia tidak bisa. Jadi untuk angka silahkan teman-teman pakai tipe data angka ya. Integer atau float. Kalau untuk string itu tidak bisa dihitung. Seperti itu. Oke, ini untuk tambah. Ada juga sama minus atau negasi atau pengurangan bisa. Standar ya, ada perkalian juga. Dan ada pembagian ya. Seperti itu. Ada juga operasi modulus. Kayak 10. Misalkan. Modulus 2. Ini harusnya 0. Ini sisa dari bagian. Misalkan karena 10 dibagi 2 itu 5. Dan bulat. Tidak ada hasilnya. Tidak ada sisanya. 0. Kalau misalkan kita 10 bagi 3. Ada hasilnya 1. Karena 10 bagi 3 itu tidak bisa sampai habis ya. Jadi ini ada sisanya di sini. Seperti itu. Untuk operasi aritmatika ini standar. Teman-teman bisa cek aja. Bisa apa aja. Seperti itu. Tapi ada operasi lainnya juga. Misalkan ada bisa menambahkan string dengan string lainnya bisa. Bisa misalkan pose menambahkan dengan variabel ya. Misalkan variabel misalkan sini pose speed player speed sama dengan 100 misalkan. Oh bukan speed ya. String. Ini string tambah string. Apakah bisa? Bisa. Oke. S-nya gede. Oke, jalankan. Oke, bisa ya. Seperti itu. Oke, itu untuk operasi. Selanjutnya ada membandingkan value. Oke, maksudnya apa? Ini adalah komparasi. Misalkan apakah 100 lebih besar dari 50? Ini hasil dari perbandingan ini akan menjadi yang tadi ya. Boolean. Boolean false atau true. Ini benar atau salahnya. Oke, ketika apakah 100 lebih dari 50? Kita jalankan. Betul ya. True. 100 ini lebih dari 50. Seperti itu. Apakah bisa menggunakan operator lain? Ini banyak ya, ada lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan itu dihitungnya dari apa ya namanya? Dari bilangan awalnya. Misalkan kalau misalkan kita di sini tulis 51 atau 50 dan menggunakan lebih dari, ini akan false. Tapi ketika kita menggunakan lebih dari sama dengan, sini akan jadi true karena dihitung dari bilangan dasarnya. Sama halnya dengan kurang
kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Oke, itu ada juga selanjutnya itu sama dengan, sama dengan. Nah, untuk membandingkan, teman-teman nggak pakai sama dengan ya, karena sama dengan ini untuk deklarasi. Jadi untuk membandingkan apakah sama, itu harus pakai sama dengan, sama dengan. Apakah 50 sama dengan 50? Itu ada juga tidak sama dengan. Apakah 50 tidak sama dengan 50? Ini false. Kalau misalkan ini ganti jadi 51, apakah 50 tidak sama dengan 51? Ini benar ya? True. Seperti itu. Nah, ini juga bisa digabung dengan operasi lain. Misalkan, ini apakah 50? Apakah 50 sama dengan 50 dan, misalkan, dan 50 lebih dari 100. Nah, ini kalau misalkan true dan ini true, hasilnya jadi true karena ini dan ya. Ketika dua-duanya itu true, maka akan jadi true. Karena ini true-nya hanya salah satu, maka akan jadi false. Tetapi ketika ini true-nya adalah dua-duanya, seperti ini, maka dia akan jadi true. Yang satunya lagi adalah ini, or ya. Jadi ini adalah pilihan salah satu. Kalau salah satu ini atau ini true, maka dia akan true. Seperti itu. Nah, ini juga ada alternatifnya. Ini to or. Dan yang tadi to and. Seperti itu. Oke, itu untuk komparasi ya. Untuk komparasi. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini akan sangat berguna untuk mengatur control flow. Jadi di pemrograman itu ada yang namanya control flow. Itu ada bermacam-macam. Nah, di sini control flow-nya adalah yang akan pertama kita akan bahas itu adalah percabangan. Oke, percabangan. Sekarang di sini ada if 500 lebih dari 10, maka print 500 lebih dari 10 adalah benar. Atau benar saja, benar. Apakah 500 lebih dari 10? Dia akan benar. Kalau misalkan di sininya 5, apakah 5 lebih dari 10? Nah, tidak akan dijalankan. Jadi, untuk bacanya seperti ini ya teman-teman. Jika ini adalah true atau berhasil atau menghasilkan true, maka ini akan dijalankan. Kalau tidak, maka akan dilewat. Misalkan kita langsung tulis aja di sini true, bisa nggak? Bisa. If true, benar. Sama if false, berarti ini tidak dijalankan. Nah, ini bisa menggunakan variabel juga. Contohnya misalkan di sini ada var player speed sama dengan 500. Di sini ada enemy speed misalkan ya. Ada sini kita set ke 300. If misalkan ya. If player speed lebih dari enemy speed, player lebih cepat dari musuh. Kita print apakah benar player lebih cepat dari musuh. Nah, ini untuk yang paling simpel itu menggunakan if. Tapi ada variasinya. Yang pertama tuh ada if else. Kita print di sini musuh lebih cepat dari player. Nah, untuk ini jika ini true, maka jalankan ini. Kalau tidak true, jalankan yang ini. Else, kalau tidak, jalankan yang ini. Oke, misalkan kita ganti enemy speed-nya jadi 1000. Nah, maka bagian ini yang akan dijalankan. Musuh lebih cepat dari player. Tapi ketika sebaliknya, misalkan playernya lebih cepat lagi, player lebih cepat dari musuh. Seperti itu ya. Ada variasi yang terakhir. Yang ketiga. Ini bisa di gini. Elif kan enemy. Jadi kita pindah ya ini nih. Enemy speed lebih dari player speed. Ini kita pindah ke sini. Else
kecepatan sama. Oke, seperti ini. If player speed lebih dari enemy speed, berarti player lebih cepat dari musuh. Elif atau enemy speed lebih dari player speed, musuh lebih cepat dari player. Else, selain semua ini, berarti kalau misalkan enggak keduanya, kecepatannya sama. Ini bisa untuk elif bisa sampai banyak ya. Yang satu ini hanya untuk if dan else. Kalau elif, kita bisa menambahkan banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk control flow pertama, yaitu percabangan. Nah, untuk sebelum kita ke control flow kedua, saya akan membahas satu lagi tipe data. Jadi tipe data ini adalah yang disebut dengan list. Dengan list ya. Namanya tuh list atau array. Misalkan kita di sini bikin var enemy list misalkan. Enemy list ini array. Nah, array ini untuk mendefinisikannya menggunakan ini ya, kurung kotak ini, kurung hektar ya. Nah, di sini dipisah dengan koma. Misalkan ini ya. Musuh 1, musuh 2, musuh 3. Jadi si variabel ini memiliki banyak value atau banyak isiannya. Jadi ada 3 isian di sini. Nah, musuh 1, musuh 2, dan musuh 3. Jadi untuk array atau list ini adalah variabel yang dapat menampung banyak isi. Nah, kalau kita print gimana nih? Print enemy list misalkan ya. Nah, ini akan dimunculkan semuanya. Ketika teman-teman hanya ingin satu saja, ini menggunakan hektar kembali, dan di sini memberikan yang namanya tuh indeks. Ini indeks tuh posisi dari isian ini, dimulai dari 0. Misalkan ketika kita ingin mendapatkan musuh 2, berarti kita taruh 1 di sini. Karena ini 0, 1, 2. Oke, kita dapatkan enemy list dengan posisi 1 atau kedua ya. Nah, musuh 2. Nah, kalau misalkan kita melebihi dari ini, apa yang akan terjadi? Misalkan kita taruh 3, ya akan error. Nggak ada 3 di array-nya katanya, seperti itu. Nah, si array ini juga memiliki banyak fungsi lain. Misalkan ketika teman-teman ingin menambahkan elemen baru atau isian baru di sini, ada append. Misalkan tambah musuh baru. Seperti itu. Ini nggak bisa di print ya. Ini lebih ke nambah musuh baru. Oke. Lalu print list yang barunya. Oke, kita print sebelum ditambah. Kita ini print sebelum ditambah, terus di append, tambah musuh baru, dan print lagi enemy list. Kita jalankan. Tuh. Oke, array pertama tidak memiliki musuh baru. Tapi untuk array yang baru setelah ditambah, ini ada musuh baru seperti itu. Nah, itu untuk list atau array. Nah, yang bisa dilakukan oleh array atau list ini biasanya itu ada kaitannya dengan control flow kedua, yaitu perulangan atau loops ya. Jadi loop yang pertama yang akan paling sering kita pakai itu looping over array atau ya. Looping over array itu seperti apa? Ini menggunakan for misalkan enemy in enemy list. Misalkan kita print enemy. Kita akan lihat dulu apa kode ini akan melakukan apa, baru akan saya jelaskan. Oke, kita lakukan ulang. Musuh 1, musuh 2, musuh 3 di print secara berbeda ya. Oke, jadi si for ini seperti ini cara membacanya atau cara mengertinya atau memahaminya. Bikin variabel baru namanya enemy yang hanya tersedia di sini di bawah for dari setiap elemen di enemy list. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Karena namanya perulangan, ini akan berulang. Seperti itu. Oke, misalkan kita bikin variabel enemy dari elemen enemy list.
Oke, kita bikin variabel enemy dari enemy list. Ini adalah perulangan pertama. Berarti enemy sama dengan musuh 1. Oke, kita jalankan fungsinya print enemy, dan di sini enemy adalah musuh 1. Apakah masih ada elemen atau masih ada isian di enemy list? Kalau masih ada, kita balik lagi. Perulangan kedua, kenapa disebut perulangan? Karena ini. Nah, untuk kedua kalinya, di sini enemy listnya ini sudah terpakai. Dan lanjut kedua. Sekarang isi dari enemy ini adalah musuh 2. Makanya ketika kita print, di sini muncul enemy 2. Dicek lagi apakah enemy list masih memiliki elemen. Kalau masih memiliki elemen, ulang kembali dan variabel enemy di sini akan menjadi musuh 3 karena ini yang terakhir. Kita print lagi, oh enemy. Sini menjadi musuh 3. Nah, di sini mencek lagi apakah masih ada elemen di enemy list. Karena sudah habis, maka dilanjut ke sini ya. Kita coba di sini. Selesai. Nah, selesai. Kalau misalkan ini disimpan selesainya di sini, maka selesainya akan di print 3 kali juga. Musuh 1 selesai, musuh 2 selesai, musuh 3 selesai. Seperti itu. Ini adalah perulangan yang akan sering kita pakai ya. Perulangan menggunakan array, seperti itu. Selanjutnya ini akan membahas yang namanya function. Nah, di sini ada juga function ya. Akhirnya kita akan bahas apa itu function. Misalkan kita ingin mengkalikan damage player dengan buff yang kita punya. Misalkan var buff damage ini 2, var player damage misalkan 100. Di sini ada var print total damage adalah player damage dikali buff damage. Oke. Total damage adalah 200. Nah, misalkan kita akan membutuhkan total damage ini tuh di mana-mana. Misalkan setiap membutuhkan lagi, kita harus bikin lagi dong player damage kali buff damage lagi di sini. Nah, ini kan terus-terusan kita ulang. Nah, intinya function ini adalah untuk mengekstrak atau membuat satu grup kode dan menempatkannya dalam function agar bisa dipakai kembali. Contohnya kita bikin saja di sini function kalkulasi atau calculate total damage. Calculate total damage. Nah, di sini kita akan mengisi sesuatu nih di kotak ini. Ini adalah untuk parameter. Karena tadi membutuhkan 2 hal, buff damage dan player damage, kita akan isi 2. Player damage dan buff damage. Nah, ini akan kita seperti tadi kan, print total damage, player damage kali ya, bukan plus, buff damage. Bukan prim ya, nggak ada print. Nah, di sini kita bisa panggil calculate total damage, di sininya player damage, di sininya buff damage. Oke, kita jalankan. Berhasil ya. Dan ini bisa dipanggil berkali-kali. Panggil lagi. Tapi harus benar tabnya. Kita akan jalankan. Nah, muncul 4 kali. Seperti itu. Oke, nah akan saya bahas terlebih dahulu apa maksud dari semua ini. Oke, dari di sini ada func. Di func ini adalah untuk deklarasi dan definisi function. Jadi untuk membuat function, teman-teman harus mengetik dulu func. Nama functionnya ini adalah calculate total damage. Ini adalah parameter. Parameternya adalah pertama parameter buff damage. Lalu di sini isi functionnya. Nah, ini untuk memperjelas ini dan ini tidak harus sama. Parameter dan variabel yang dimasukkan ke parameter ini tidak harus sama. Tidak harus sama. Ini bisa aja A sama B.
Nah, A sama B ini yang tersedia di sini. Kita di sini A sama B. Kita jalankan. Hasilnya sama. Jadi, ini hanyalah penamaan. Bisa dibilang ini membuat variabel untuk fungsinya. Tapi untuk isian variabelnya didapat dari pemanggilan function ini. Ini nama variabelnya A, nama variabelnya B. Bisa dipakai di bawah sini. Tetapi isiannya tuh dari luar sini. Oke, seperti itu. Misalkan ini kita ganti kembali. Ini tidak sama di sini pun langsung oh ini player damage-nya 500, buff damage-nya 3 misalkan ya. 300, ini 3. Ini bisa ya. Jadi ini tuh tidak ada kaitannya sama ini. Ini adalah penamaan variabel parameter yang tersedia di fungsinya. Dan ini isinya akan diberikan dari luar, dari sini, dari pemanggilan function ini. Kita jalankan. Maka akan berbeda ya seperti ini. Nah, ini juga adalah salah satu keunggulan function. Kita bisa memanggilnya berkali-kali dengan isian yang berbeda dan akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. 900, 3500, 1400 seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bahas output atau return value ya, return. Jadi setiap function itu memiliki yang namanya return atau hasil atau kembalian. Kita cek misalkan ready apakah punya return type? Dia punya juga. Nah, kenapa? Apa yang dimaksud return type? Oke. Kita membuat function baru nih, misalkan. Hitung damage. Damage 1, damage 2. Return damage 1 plus damage 2. Ini return akan menghasilkan value. Oke. Maksudnya apa? Kita langsung praktek aja biar teman-teman mudah mengertinya. Hasil damage atau damage result ya. Misalkan ini tuh kita isi dengan hitung damage 100, 200. Ketika kita print damage result ya kan jadi 300 ya, 100 tambah 200. Oke, jadi function yang mempunyai return itu akan mengembalikan value-nya. Misalkan variable damage result isinya adalah hasil dari hitung damage. Hitung damage hasilnya adalah damage 1 tambah damage 2. Seperti itu. Maka dia hasilnya akan masuk ke variabel ini. Apakah bisa seperti ini juga? Ini bisa juga ya. Jadi hasilnya itu langsung masuk ke line ini. Mau itu dimasukin ke variabel atau dimasukin ke function. Ketika kita print hitung damage 100-200, maka akan tetap jadi 300. Nah, ini lebih baiknya kita eksplisit menambahkan di sini return type atau tipe data yang akan kita return. Di sini ada integer. Kaitannya dengan variabel juga atau parameter ya, sorry. Ini juga kita bisa kasih type biar lebih jelas niatan kita tuh apa sih. Seperti itu. Nah, terus untuk yang seperti ini gimana? Apakah dia mempunyai return type? Ya, return type-nya adalah void. Return type void ini adalah tidak mempunyai return type. Seperti itu. Jadi, void ini adalah salah satu tipe return yang returnnya itu tidak meng-return ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memasukkan return type void ke print, dia akan marah karena ya ini tidak akan jadi apa-apa si return type ini. Ya. Tuh, cannot get return value of call to calculate total damage because it returns void. Seperti itu. Nah, itu untuk function. Nah, setelah itu saya akan bahas. Setelah membahas function, saya akan bukan bahas ya, lebih ke introductionary saja untuk sedikit mengasih tahu tentang yang namanya tuh objek. Di sini. Objek. Jadi mungkin untuk rekan-rekan atau teman-teman kelas 11 mungkin sudah sedikit familiar dengan yang namanya objek di pembelajaran PBO, pemrograman berorientasi objek. Nah, si JavaScript ini menggunakan sistem objek juga. Tidak sepenuhnya OOP, tapi menggunakan
objek. Jadi untuk si objek ini, dia tuh adalah salah satu cara untuk kita memprogram. Ini bisa kadang disebut ini disebut OOP atau PBO, Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Kita cek aja salah satu contoh objek. Nah, ini sebenarnya kita di sini membuat objek. Jadi objek ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada member variable atau properties, ada methods. Nah, jadi member variable ini apa? Ini tuh variabel yang dimiliki oleh si objeknya. Misalkan di sini ada player speed. Misalkan kita kasih ini integer, ini 100, ada player HP integer, ini 200. Misalkan ada var player damage, ini integer 500. Misalkan ini adalah member variable atau properti dari si objeknya. Seperti itu. Ada yang kedua tuh method. Misalkan di sini func attack, menyerang. Nah, ini adalah method. Nah, kok ini kan ini function, bukan method. Nah, itu. Method adalah function yang dimiliki oleh suatu objek. Sama aja sebenarnya, cuman function ini dimiliki suatu objek. Tapi tidak ada perbedaan ya. Untuk mekanismenya sendiri tidak ada perbedaan. Nah, berarti selama ini kita membuat objek dong. Betul. Cuman di Godot ini, ketika kita menambahkan script pada sesuatu, misalkan ini kita menambahkan script pada player ini kan, kita tidak langsung menamai objeknya. Karena di sini kita belum mengasihnya. Ini kita kasih class name, misalkan player. Nah, ini kalau misalkan di bahasa pemrograman lain, ini bisa dibaca seperti ini adalah kelas player. Dia mempunyai member variable dan method. Seperti itu. Dan ini kita mengextend karakter body 2 dimensi. Seperti itu. Nah, jadi kenapa saya mengenalkan rekan-rekan ke OOP? Untuk OOP-nya sendiri, kita akan belajar seiring dengan waktu. Tapi saya ingin menjelaskan kenapa sih ada ready function. Kenapa ada di sini kenapa ada proses function. Ini dari mana? Kok mereka bisa kayak gitu? Nah, jadi di OOP itu ada suatu teknik atau suatu konsep yang namanya inheritance ya. Ada yang namanya tuh inheritance. Inheritance atau penurunan, warisan lah kalau misalkan. Ya, warisan sih sebenarnya. Warisan. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ketika misalkan kita cek nih sprite atau bisa sprite aja, kita klik kanan open documentation. Di sini ada inherits kan, node 2D, canvas item, node dan object. Nah, inheritance ini adalah mewariskan method dan properti dari parent kelasnya. Contohnya ini yang paling sering diajarkan di kelas-kelas OOP ya. Di sini misalkan ada kelas di sini namanya tuh kendaraan. Ada anaknya. Dia tuh misalkan memiliki inheritance ke ini ngebaliknya gimana ini? Ada mobil. Mobil extend kendaraan. Mobil adalah ekstensi dari kendaraan. Mobil inherit dari kendaraan. Jadi kendaraan ini misalkan bisa punya var kecepatan, var kekuatan rem, misalkan mengemudi dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita menggunakan inheritance, maka si mobil di mobil ini kita tidak perlu mengulang isi di sini. Tidak perlu mengetik ulang semua ini. Karena sudah ada di parent-nya. Nah, contohnya di Godot seperti apa? Contohnya nih ya, contoh paling simple. Ketika kita klik dan cek di inspektor ini, di sini ada turunan-turunannya. Oke, yang pertama tadi apa? Dia tuh turunan dari node. Nah, di sini ada property node-nya. Di sini ada proses, ada mode, priority, thread group, dan lain-lain. Terus
dari node. Di sini ada juga canvas item. Nah, canvas item ini juga memiliki properti-properti. Properti-properti ini diturunkan dari parent-parentnya. Nah, sini ada node 2D. Barulah, oh ini sprite ya. Nah, ini node, canvas item, dan sprite 2D. Jadi ini tuh kalau kita cek di sini ya, di sprite 2D, ini nggak ada position, nggak ada XY-nya, tapi kok di kanan ada? Karena ini diwariskan oleh node 2D ke sprite 2D ini. Ini adalah salah satu function atau apa ya, konsep yang sering dipakai di Godot. Nah, cuman ini biasanya dipakai untuk node-node yang bawaan. Kayak misalnya karakter body 2D kan. Dan objek dari turunannya objek, node, canvas item, node 2D, collision object, basic body, barulah jadi karakter body. Tapi ada juga ini di inherit dari player. Jadi player ini sebenarnya yang kita buat nih, yang baru kita buat ini, script tadi kan, class name player. Nah, di sini ada nih inherited by player. Jadi player ini tuh menerima semua turunan dari ini untuk semua property dan methodnya. Seperti itu. Nah, untuk ini yang tadi intinya saya mau ngasih tahu ini, proses dan ready adalah turunan atau method turunan dari parent ini, dari node kalau nggak salah ya. Nah, node banyak sekali nih. Method. Saya cek terlebih dahulu. Nah, basic process dan ready. Ini di dalaman si engine-nya, di dalaman si Godot ini, basic process dan ready ini adalah tipenya virtual dan dia tuh dipanggil dalam waktu tertentu. Contohnya untuk ready ini dipanggil ketika si scene memasuki scene 3 atau sudah ready ya. Dan proses ini dipanggil setiap frame seperti itu. Jadi jika teman-teman penasaran ini ready dari mana, ya ini dari parent class-nya. Dan parent class-nya tuh dilihatnya dari mana? Misalkan untuk karakter body 2D, ya ini parent class-nya, dan si ready dan basic proses atau proses ini dari node sini, dari jauh ya. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasannya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai OOP ini, cara bikin kelas, cara inherit, cara metode overloading dan lain-lain. Cuman untuk sekarang itu yang perlu teman-teman ketahui, bahwa di Godot ini sistemnya untuk sistem node-node-nya adalah inheritance. Jadi ada beberapa yang emang sama, kayak semua memiliki, misalkan nggak semua sih, tapi hampir semua memiliki yang namanya transform. Dia mempunyai position X, position Y, dia mempunyai scale dan lain-lain. Itu karena ini adalah dari parentnya. Kayak sprite 2D itu sebenarnya tidak memiliki transform position XY, tapi parentnya non 2D memiliki. Dan karena sprite 2D ini menginherit node 2D, maka dia mempunyai semua properti dan method yang dimiliki oleh node 2D. Seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin untuk basic dari pemrogramannya. Selanjutnya kita akan melanjut ke membuat player kita. Dan membuat playernya bergerak dengan kontrol WASD mungkin ya, seperti itu.